kecil sudah kritis saya. Dan banyak teman-teman sepermainan saya beragama Islam. Baik-baik kita berteman. Bapak saya tentara sedang piket di Korem. Saya bilang sama ibu saya, ini Tuhan Yesus pakai baju, karena masih sebut Tuhan, Tuhan Kristen. Ya, nggak apa-apa. Nanti di surga kan ada surga sendiri, orang Kristen kapling sendiri, neraka. Itu dia jengkel sekali. Antum kalau bertanya begitu, sana mau ikut yang kafir sana. Siapa yang tidak jengkel, dia sudah setengah mati pimpin jemaahnya, Yahya ambil jadi masuk Islam. Habis derma dia, derma perpuluhan, dia di kepala pendeta itu fulus 1/10. Bayarlah. Ustadz mana ngomong-ngomong duit begitu, mau benjol tuh ustadz itu. Tidak ada, ya. Ada beliau hadir tadi, usai saya langsung peluk. Sudah tidak protes orang, tisu pun nggak ada, kopi hitam pun tak ada. Apa kata Mahfud MD? Mahfud MD mengatakan profesor, punya bidang spesialisasi, punya bidang kompetensi di bidang yuridis, hukum. Dia katakan apa? Masya Allah, kalau pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, ini Mahfud yang bilang, jangan ente lapor saya lagi, lebih baik mundur. Kan kita ini pernah sekolah semua, termasuk saya, walaupun nggak tamat SD saya. Orang kan bilang, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana? Jawab sajalah, nggak pernah sekolah saya, buta huruf. Daripada capek kita menghadapi kafir. Apa saja dia bolak-balik, nggak pernah sekolah saya. Nih, yang hadir malam ini ada kakak dari kampung saya, tetangga saya, dapurnya bersebelahan. Wallahi, satu kampung, dapur saya dan dapur beliau sudah sama, kakak beradik kami. Kakak saya jauh beliau ini dengan kakak saya yang mualaf perempuan di Manado, Heti, namanya Kak Santri Maili. Bapaknya ustadz di kampung saya. Mereka di kampung saya cuma 11 keluarga. Saya tukang olok kalau mengaji. Makanya mereka heran, kok bisa masuk Islam. Saya masih kecil, ada satu keluarga orang Jawa, Jawa Timur ini, tinggal di Manado, di samping rumah saya, bersebelahan jalan raya, namanya Wadi, bapaknya ustadz. Satu waktu saya masih kecil, saya ikut Wadi, karena saya bilang sama ibu saya, Mak, ini buku-buku dari Holland, di dalam pelajaran Sunday School atau sekolah minggu. Saya buka-buka, saya bilang, Mak, ini Tuhan Yesus pakai baju orang Islam. Kenapa pendeta-pendeta pakai jas? Memang dari kecil sudah kritis saya. Dan banyak teman-teman sepermainan saya beragama Islam. Baik-baik kita berteman. Bapak saya tentara sedang piket di Korem. Saya bilang sama ibu saya, ini Tuhan Yesus pakai baju, karena masih sebut Tuhan, Tuhan Kristen. Ya, nggak apa-apa. Nanti di surga kan ada surga sendiri, orang Kristen kapling sendiri, neraka. Itu dia jengkel sekali. Antum kalau bertanya begitu, sana mau ikut yang kafir sana. Siapa yang tidak jengkel, dia sudah setengah mati pimpin jemaahnya, Yahya ambil jadi masuk Islam. Habis derma dia, derma perpuluhan, dia di kepala pendeta itu fulus 1/10. Bayarlah. Ustadz mana ngomong-ngomong duit begitu, mau benjol tuh ustadz itu. Tidak ada, ya. Ada beliau hadir tadi, usai saya langsung peluk. Sebentar beliau ngajak saya untuk makan ikan bakar. Panitia nggak usah repot. Ini bukan Ustadz imanuhum fi amplopihim, bukan. Nggak dikasih amplop, ngambek, nggak mau datang lagi. Memang niatnya untuk cari amplop. Malu kami murah tapi tak murahan, amplop tak mampu bayar kami. Ya, dengan logika sederhana, mana ada pendakwa dari Jakarta datang pakai mobil sendiri, sopir sendiri, dan sudah 13 tahun, alhamdulillah sehat,
walafiat. Subhanallah. Karena doa jemaah, saya datang karena kecintaan kepada Islam dan jamaah. Itu. Beliau ini orang satu kampung, kakak saya jauh. Bilang sama ibu saya, kok Yesus pakai baju orang Islam, pendeta pakai jas, bahkan sampai mati pakai jas. Kapatu udah si kupu-kupu, masya Allah, terkapar di peti mayat, berangkat ke neraka. Mau kemana kawan? Oma saya waktu meninggal dunia, ini tuh mereka jengkel sekali. Sudahlah, kita berhenti yang kemarin-kemarin, sudahlah, kampret dengan cebong itu nggak usah lagi. Di masjid ini juga pasti ada cebong, ada juga kampret. Udahlah, stop itu, nggak ada urusan itu. Sekarang kita fokus karena kafir-kafir mau menyerang Islam, UAS dihantam. Ada urusan apa? Bukan masalah UAS saya bela, yang saya bela adalah masalah Islam. Kau kafir, dikit-dikit ulama Islam, hei, urus aja dombamu di sana, mau masuk neraka dan kau. Baru bilang baru ada. Gelas kecil lagi, innalillahi. Air putih, bukan kopi, air putih. Sudah tertampak ini niat panitia di sini. Jadi kalau mau ukur keikhlasan panitia itu, suruh dia bikin kopi. Kalau kopinya pahit, Allahu Akbar, amplopnya tipis itu. Tapi kalau kopinya manis, Allahu Akbar, amplopnya tebal itu. Ikhlas itu. Ustadz, minum kopi pahit dong. Iya, karena kau pelit. Saya suka manis. 13 tahun, Bu. Ibu tanya istri saya. 13 tahun, setiap hari setengah kilo, 20 sampai 30 gelas minum kopi. Lambung aman. Kalah si siapa tak gendong itu, siapa? Mas Urip kalah sama saya jauh, 10 kali lipat di atas saya kalau minum kopi. Saya sehari sampai 20-30 gelas. Tanya istri saya, setengah kilo itu lewat. Gula, manis terus. Adakah saya penyakit lambung? Adakah saya terkapar di rumah sakit? Alhamdulillah, sampai hari ini nggak pernah mengidap penyakit gula. Yang lain takut-takut, jangan manis ya, cukup sedikit aja gulanya. Kenapa? Jangan Ustadz, gula naik nanti. Sudah hati-hati datang ke masjid, kaki tinggal diseret-seret, tangan begini. Kenapa? Tidak pernah olahraga. Bukan masa olahraga, saya olahraga juga, olahraga Arab. Nggak usah ragu dengan Islam. Maksud saya apa? Segala sesuatu yang kita pikirkan dalam Islam, itu yang terjadi. Allah hanya mengikuti apa keinginan hambanya. Berpikir baik, the positive thinking, you success. Berpikir ke depan positif, insya Allah baik ke depan. Tapi melihat fenomena kehidupan kita, baik dalam sistem bernegara, sudah menunjukkan, kalau boleh saya pakai, saudara saya punya kata, punya kalimat, saya pinjam istilah Rocky Gerung, sudah tidak ada lagi kehangatan bernegara. Ada apa? Karena ada 4 orang yang paling penting dalam kehidupan bernegara ini. Bahkan berislam pun ada 4 peran. Nabi katakan, Nabi sudah mengajarkan 1500 tahun yang lalu, tertibnya dunia.